Bayangkan jika kekuatan langit dan lautan saling menatap tanpa tunduk. Ki Ageng Selo, manusia sakti yang bisa menangkap petir. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang mampu menggulung daratan dalam sekejap. Apa yang terjadi jika dua kekuatan gaib ini bertemu? Bukan untuk bersalaman, tapi untuk menentukan nasib tanah Jawa. Perjanjian rahasia pun terukir, bukan di batu, tapi di antara langit dan ombak. Tapi ketika manusia lupa, siapa yang akan membayar harga pengkhianatan itu? Mari kita simak cerita lengkapnya. Karena kisah ini bukan sekadar legenda. Ini adalah peringatan. Suatu hari di tanah pedalaman Jawa, di tengah kebun tembakau yang sunyi dan hutan jati yang masih perawan, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan petani sederhana. Tak ada yang menyangka bahwa kelahiran itu kelak akan mengubah sejarah tanah Jawa, bahkan menyentuh dunia gaib yang tak terlihat oleh mata biasa. Bayi itu kelak dikenal sebagai Ki Ageng Selo. Namanya bukan sekadar julukan. Selo berarti batu. Karena sejak kecil ia dikenal memiliki keteguhan hati bak batu karang. Ia tumbuh dalam kesunyian desa. Namun hatinya selalu gelisah setiap malam ketika mendengar gemuruh langit yang disertai petir menyambar. Bagi anak-anak lain, kilatan petir adalah ketakutan. Tapi bagi Selo kecil, petir seperti panggilan, seperti suara dari langit yang memanggil namanya. Seiring bertambah usia, Selo menunjukkan keanehan. Ia mampu membaca langit. Ia tahu kapan hujan akan turun. Bahkan bisa meramalkan badai sebelum awan pun menggumpal. Tapi bukan itu yang mengejutkan warga desa. Pada suatu siang yang terik, ketika orang-orang sibuk memanen padi, tiba-tiba langit berubah muram. Petir menyambar pohon jati besar di dekat sawah. Semua orang lari ketakutan. Semua, kecuali satu. Selo, remaja kurus dengan mata tajam dan kaki tanpa alas, justru berjalan mendekat. Ia menengadahkan tangan, menatap langit, dan berbisik lirih. Doa dalam bahasa kuno, yang entah dari mana ia pelajari. Dan ketika petir berikutnya menyambar, tubuh Selo menyala seperti emas. Kilatan itu tidak membakar tubuhnya, justru meliuk seperti ular, mengitari lengannya, lalu terhenti di telapak tangannya. Selo menangkap petir. Desa gempar. Namanya tersebar dari satu dusun ke dusun lain, hingga mencapai telinga para abdi keraton. Siapakah anak muda yang bisa menaklukkan amarah langit? Mereka datang mencari, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Dan memang benar. Selo bukan manusia biasa. Ia telah dikaruniai karomah, sebuah keistimewaan spiritual yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih. Tapi Selo tak pernah menyombongkan diri. Ia memilih jalan sunyi. Ia tinggal di sebuah padepokan kecil di lereng Gunung Merapi, menghabiskan waktu dengan bertapa, mengaji, dan berzikir dalam diam. Ia tahu, kekuatan bukan untuk disombongkan. Karena setiap karomah adalah amanah, dan setiap keistimewaan adalah ujian. Namun ketenangannya tak bertahan lama. Dunia gaib mulai terusik oleh kehadirannya. Langit tak lagi murka, tapi laut mulai berbisik. Ombak membawa kabar tentang seorang manusia yang bisa mengendalikan petir, sesuatu yang bahkan jin pun enggan sentuh. Dan di selatan, dari kedalaman samudera yang membisu, seorang ratu bangkit dari tahtanya. Tapi Ki Ageng Selo belum tahu itu. Ia hanya tahu satu hal, bahwa kekuatannya bukan miliknya sendiri. Ia adalah titipan. Ia adalah penjaga. Ia ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menangkap kilat. Pada suatu malam, di balik gemuruh awan dan remang cahaya bulan, Selo melihat mimpi aneh. Dalam tidurnya, seorang wanita berpakaian hijau berdiri di tepi laut, menatap ke arahnya tanpa bicara, tapi matanya menyimpan dendam masa lalu. Dari situlah semuanya bermula. Dari seorang anak desa yang mampu meredakan badai, menjadi tokoh penentu batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Nama Ki Ageng Selo bukan lagi sekadar cerita rakyat. Ia adalah penjaga langit. Dan tak lama lagi, sesuatu yang besar akan terjadi. Malam itu, Selo terbangun dengan napas terengah. Dahi basah oleh peluh, dada sesak seperti ditimpa kabut yang tak terlihat. Mimpi tentang wanita berbaju hijau di tepi lautan masih membekas jelas dalam benaknya.
Sorot mata wanita itu, dingin namun dalam, seperti menyimpan luka yang belum selesai. Matanya tak bicara, tapi Selo tahu, ada sesuatu dari laut yang sedang menuju ke daratan. Keesokan harinya, langit cerah. Tapi Selo merasa langit hanya sedang berpura-pura tenang. Ia berjalan ke puncak bukit, menatap ke arah selatan. Lautan luas terbentang sejauh mata memandang. Tapi hari itu, ombak terlihat ganjil. Bukannya bergulung lembut seperti biasa, tapi berdetak, seperti jantung raksasa yang sedang marah. Beberapa hari kemudian, desa-desa pesisir mulai diguncang hal-hal aneh. Nelayan yang pergi melaut tak kembali. Perahu-perahu ditemukan hancur, terapung tanpa awak. Air laut naik tiba-tiba tanpa angin, lalu surut seketika seperti ditelan bumi. Dan yang paling menakutkan, beberapa warga bersaksi melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di atas ombak, memandang mereka tanpa suara, lalu lenyap bersama buih. Desa gemetar. Orang-orang mulai berbisik, menyebut nama yang selama ini hanya dibicarakan dengan hati-hati. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Penguasa dimensi gaib yang menjaga lautan dengan tangan halus namun berkuasa penuh. Ki Ageng Selo dipanggil oleh para sesepuh dari berbagai penjuru. Mereka berkumpul di sebuah pendapat tua, membahas satu pertanyaan besar. Apa yang telah membangunkan sang ratu dari samudera? Selo hanya terdiam lama. Matanya tertuju pada kepulan asap dupa yang melayang di udara. Kemudian ia berkata pelan, keseimbangan terganggu. Dulu, antara langit dan laut ada perjanjian tak tertulis, bahwa manusia hanya boleh berjalan di antara keduanya. Tapi kini, terlalu banyak tangan serakah yang menyentuh tempat-tempat terlarang. Batu-batu karang dirusak, pohon-pohon pesisir ditebang, dan roh-roh penjaga tak lagi dihormati. Lalu Selo menatap mereka. Dan kini, lautan tidak hanya bangkit, lautan ingin menghukum. Malam itu, langit Jawa kembali murka. Tapi kali ini bukan kilat yang menyambar, melainkan angin laut yang membawa aroma kemenyan dan garam. Selo tahu, waktunya tinggal sedikit. Jika tak ada yang menghentikan amarah lautan, maka bukan hanya desa-desa pesisir yang lenyap, tapi seluruh daratan bisa tenggelam. Ia kembali ke padepokannya. Ia mandi suci, berzikir di bawah hujan, dan membakar dupa dari akar pohon jati tua. Lalu ia menulis huruf-huruf Jawa kuno di tanah, memanggil kekuatan langit untuk berbicara. Dan malam itu, datanglah sebuah suara. Lembut, menggema, seperti bisikan yang muncul langsung dari dada bumi. Engkau yang menangkap petir, datanglah ke pesisir. Aku menunggumu di batas ombak dan angin. Itulah suara Nyi Roro Kidul. Dan itu bukan undangan biasa. Itu adalah panggilan duel. Esok paginya, langit mendung tanpa hujan. Ki Ageng Selo turun dari pegunungan, menyusuri hutan dan sawah, melewati desa-desa yang mulai ditinggalkan penghuninya karena ketakutan. Ia berjalan ke arah Parangkusumo, pantai sakral tempat batas antara dua dunia menjadi tipis seperti benang. Dan di sana, di bawah langit kelabu dan debur ombak yang menderu, ia melihat sosok itu. Seorang wanita berdiri di atas pasir. Rambutnya hitam panjang terurai. Bajunya hijau berkilau seperti lumut basah. Matanya dingin, namun penuh wibawa. Ia tidak datang sebagai ancaman. Ia datang sebagai penguasa. Dan tanpa sepatah kata pun, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Ombak besar menjulang di belakangnya. Sementara Ki Ageng Selo mengangkat tongkatnya ke langit, petir menyambar dari awan yang menggulung. Langit dan laut akhirnya bertemu. Tapi ini bukan sekadar pertempuran dua kekuatan. Ini adalah ujian bagi masa depan tanah Jawa. Siapa yang akan menjaga bumi pertiwi? Dan siapa yang akan menentukan takdir manusia di antara dunia nyata dan dunia gaib? Dalam keheningan yang menegangkan di pesisir Parangkusumo, dua sosok berdiri berhadapan. Ki Ageng Selo, penjaga langit. Nyi Roro Kidul, ratu dari samudera paling sakral di belahan selatan bumi Jawa. Tak ada kata, hanya angin dan gelombang yang berbicara. Namun, di balik mata mereka, tersimpan sejarah panjang yang belum pernah terucap. Dan malam itu,
Nyi Roro Kidul akhirnya angkat suara. Manusia, kalian telah melampaui batas. Suaranya lembut, tapi bergema seperti ombak menghantam karang. Wajahnya tetap cantik seperti kisah-kisah lama menggambarkannya. Namun kini terlihat jelas sisa-sisa luka yang telah lama dipendamnya. Luka karena pengkhianatan manusia. Kalian datang ke lautku membawa tambang dan kapak. Membelah karang, meracuni ikan. Menodai pantai-pantai suci dengan tawa tak tahu batas. Tapi saat laut marah, kalian berdoa dan menyebut namaku dalam ketakutan. Apakah ini keadilan, Ki Selo? Selo menunduk, bukan karena takut, tapi karena mengerti. Ia tahu bahwa murka sang ratu bukan sekadar kemarahan biasa. Ini adalah jeritan panjang dari alam yang diabaikan. Ia tahu, laut telah menyimpan terlalu banyak perih dari tangan manusia yang rakus, yang hanya datang saat ingin mengambil, tapi lupa cara menghormati. Aku bukan iblis, lanjut Nyi Roro Kidul. Aku penjaga. Aku ibu bagi laut dan seluruh makhluknya. Tapi saat anak-anakmu menginjak-injak anak-anakku, apakah aku harus diam? Lalu, laut mulai menggila. Buih putih bergulung seperti kabut pekat. Awan hitam berputar di langit selatan. Suara-suara asing muncul dari ombak. Tangis bayi, jeritan perempuan, dan dengungan nyanyian kuno dari dasar lautan. Itulah tanda bahwa Ratu Laut sedang membuka gerbang amarahnya. Satu demi satu, makhluk-makhluk gaib bangkit dari air. Lelaki bersisik dengan mata kosong. Perempuan-perempuan berambut ular. Dan sesosok naga laut berkulit perunggu yang hanya disebut dalam naskah tua para pujangga kerajaan Majapahit. Ki Ageng Selo berdiri tegak. Ia tahu, ini bukan lagi tentang pertempuran kekuatan, tapi pertarungan keyakinan. Ia menancapkan tongkatnya ke pasir, lalu berdoa dalam bahasa leluhur, memanggil cahaya langit untuk menenangkan badai. Dan pada saat itu, petir menyambar lautan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyampaikan pesan langit, keseimbangan harus dijaga. Melihat itu, Nyi Roro Kidul menangis. Air matanya jatuh ke pasir, menyatu dengan air laut, lalu menghilang seperti tak pernah ada. Tangis seorang ratu bukan karena kelemahan, tapi karena kecewa. Ia tak ingin berperang, tapi ia juga tak bisa lagi diam. Aku telah menjaga laut ini berabad-abad lamanya. Aku bahkan ikut menyeimbangkan tahta raja-raja Jawa. Tapi lihat sekarang, bahkan para pemimpinmu tak lagi datang membawa sesaji. Hanya datang membawa alat-alat pengeruk dan mesin-mesin keangkuhan. Ki Ageng Selo melangkah mendekat, menatapnya dengan mata penuh rasa bersalah. Lalu ia berlutut di hadapan sang Ratu Laut. Ampuni kami, bukan karena kami layak, tapi karena tanah Jawa butuh penjaga sepertimu. Suasana hening, laut mulai tenang, langit membuka sedikit cahaya rembulan. Dan saat itulah Nyi Roro Kidul berkata, aku tidak datang untuk menghancurkan, aku datang untuk mengingatkan. Katakan pada para pemimpinmu, bahwa laut bukan milik mereka. Bahwa pantai bukan tempat hiburan tanpa batas. Bahwa aku masih di sini, dan akan selalu mengingat siapa yang setia, dan siapa yang melupakan janjinya. Kemudian tubuhnya mulai larut ke dalam ombak. Satu demi satu makhluk-makhluk gaib kembali tenggelam. Gelombang surut, dan pantai kembali sepi. Tapi Ki Ageng Selo tahu, ini belum berakhir. Ini hanyalah peringatan pertama. Jika manusia terus bermain-main dengan kekuatan yang tak mereka pahami, maka murka sang ratu bisa datang bukan sebagai air, tapi sebagai bencana besar. Dan sejak malam itu, Ki Ageng Selo tak hanya dikenal sebagai penangkap petir, tapi juga sebagai penyambung dua dunia, langit dan laut, nyata dan gaib, manusia dan para penjaga tanah Jawa. Namun, satu janji yang disampaikan malam itu akan terus bergema. Jika manusia kembali lupa, maka aku akan kembali. Tapi bukan untuk bicara, melainkan untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Itulah pesan terakhir Nyi Roro Kidul sebelum tubuhnya larut ke dalam samudera. Malam itu, Pantai Parangkusumo menjadi saksi bisu dari pertemuan yang tak akan pernah dicatat dalam sejarah resmi, namun akan terus hidup dalam bisik-bisik para leluhur.
Dan bagi Ki Ageng Selo, malam itu bukan akhir dari pertarungan, melainkan awal dari ikrar gaib yang mengikat dua dunia. Beberapa waktu berlalu sejak peristiwa itu. Langit menjadi tenang, laut tak lagi menggulung marah. Desa-desa pesisir kembali bernapas lega, seolah badai telah benar-benar berlalu. Namun di hati Ki Ageng Selo, ketenangan itu terasa seperti kabut, diam, namun menyimpan ancaman di baliknya. Ia tahu, perjanjian gaib telah terjadi, dan itu bukan perjanjian yang tertulis dengan tinta, melainkan dengan jiwa dan darah tanah Jawa itu sendiri. Suatu malam, angin Parangkusumo kembali membawa aroma kemenyan dan garam laut. Selo, yang sedang bermeditasi di lereng Merapi, tiba-tiba membuka mata. Matanya menatap ke arah selatan, dan ia tahu, ratu itu memanggilnya kembali. Dengan langkah perlahan, Selo turun dari gunung. Ia tak membawa senjata, hanya tongkat kayu jati dan doa di dalam dada. Perjalanannya menyusuri desa-desa, sawah, dan hutan dilakukan dalam diam. Namun di setiap tempat yang ia lewati, angin menjadi lebih tenang. Burung-burung berhenti berkicau, seolah alam tahu, peristiwa besar akan kembali terjadi. Tiba di pantai Parangkusumo, malam telah larut. Bulan separuh menggantung pucat di langit. Laut terlihat tenang, tapi pasirnya hangat, seperti menyimpan energi yang belum selesai. Ki Ageng Selo duduk bersila menghadap laut. Ia menutup mata, merapal doa dalam bahasa kuno, memanggil sosok yang ia tahu belum sepenuhnya pergi. Dan seperti malam-malam sebelumnya, lautan menjawab. Kabut muncul dari tengah laut, menggulung seperti tirai putih. Suara gamelan halus terdengar samar, diiringi harum bunga melati dan dupa laut. Lalu dari dalam kabut itu, sosok Anggun muncul, melayang di atas ombak. Nyi Roro Kidul. Tapi malam ini, ia datang tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan istana tampak samar. Pilar-pilar batu karang, singgasana dari mutiara, dan makhluk-makhluk penjaga yang tak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Mereka kembali berhadapan. Namun kali ini, bukan dalam ketegangan, melainkan keheningan sakral. Nyi Roro Kidul menatap Selo. Matanya tidak semarah dulu, tapi juga tidak tenang. Ia membawa pesan, dan bukan sembarang pesan. Ia membawa kehendak laut, titah dari kekuatan purba yang lebih tua dari kerajaan manapun di Nusantara. Ki Selo, ucapnya lirih, aku datang bukan karena murka. Aku datang karena waktunya hampir tiba. Selo mengernyit. Waktu? Waktu untuk apa? Gusti. Nyi Roro Kidul menatap langit. Waktu bagi manusia untuk memilih. Apakah mereka ingin berdiri bersama para leluhur, atau hanyut bersama keangkuhan yang mereka bangun sendiri? Tanah ini bukan milik satu generasi. Tanah ini diwariskan oleh darah dan janji itu kini retak. Selo merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena beban amanat yang tak bisa diabaikan. Ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar simbol. Ini adalah peringatan terakhir. Lalu Nyi Roro Kidul melangkah mendekat. Ia membuka telapak tangannya dan menyerahkan sebutir batu berwarna hijau keemasan, batu yang berdenyut seperti jantung. Ini adalah mata dari laut. Simpanlah. Bila suatu hari manusia kembali lupa, maka batu ini akan bersinar. Dan saat itulah, kau atau keturunanmu harus kembali ke pantai ini. Untuk mengingatkan manusia bahwa laut juga bisa menelan, bukan hanya mengasuh. Ki Ageng Selo menerima batu itu dengan penuh hormat. Ia tahu, ia telah menjadi penjaga perjanjian, tidak hanya untuk zamannya, tapi untuk semua generasi setelahnya. Dan sebelum kabut menelan kembali istana lautan, Nyi Roro Kidul berbisik, aku bukan musuh, tapi aku tidak bisa mencintai dunia yang melupakan asal-usulnya. Jaga ingatan, Ki Selo, karena jika lupa datang, maka aku akan datang pula. Tapi bukan sebagai tamu, melainkan sebagai gelombang. Sejak malam itu, Ki Ageng Selo dikenal bukan hanya sebagai penangkap petir, tapi sebagai penyaksi dari perjanjian terdalam antara manusia dan penjaga alam. Dan batu itu, batu hijau yang berdetak,
hingga kini masih disimpan oleh keturunannya? Menunggu, karena mungkin waktu itu sudah sangat dekat. Waktu memang berjalan diam-diam, tak berbunyi, tak mengetuk. Tapi di balik diamnya, ia menggerus ingatan dan janji. Janji antara langit, laut, dan manusia. Ki Ageng Selo tahu, manusia mudah lupa. Karena itu, sebelum ia menutup usia dan kembali ke tanah, ia memutuskan satu hal penting, membuat perjanjian rahasia agar bumi ini tidak kehilangan penjaganya. Perjanjian itu tidak ditulis di batu, tidak ditaruh di keraton, melainkan disimpan di dalam darah dan garis keturunan. Ia memilih satu di antara para cucunya, seorang lelaki muda yang lahir saat kilat menyambar di tengah malam dan tangisnya terdengar bersamaan dengan suara gamelan dari arah laut. Namanya dirahasiakan. Tapi Ki Ageng Selo tahu, dialah yang kelak akan memikul warisan itu. Sebelum wafat, Ki Selo memanggilnya dalam senyap. Di dalam bilik kayu sederhana, dengan dinding berlumur wangi kemenyan dan minyak cendana, Selo menyerahkan batu hijau keemasan itu. "Cucu, dengarlah aku baik-baik," katanya. Suaranya berat seperti akar pohon tua. "Ini bukan sekadar batu. Ini adalah mata laut. Jika suatu hari ia bersinar, maka waktumu telah tiba. Kau harus kembali ke Parangkusumo, berdiri di tempat aku dulu berdiri, dan panggil dia. Karena bila manusia telah terlalu jauh dari adat, maka laut akan menagih janji. Dan hanya kau yang bisa menjawabnya." Cucu itu menggenggam batu itu dengan tangan gemetar. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan getarannya. Seolah ada roh yang hidup di dalamnya, seolah ia baru saja menerima takdir yang tak bisa ditolak. Dan malam itu, Ki Ageng Selo menutup matanya untuk terakhir kali, tersenyum tipis. Karena ia tahu, perjanjian itu kini hidup dalam darah, dan akan bangkit bila saatnya datang. Bertahun-tahun berlalu, generasi berganti, dunia berubah, pantai-pantai jadi objek wisata, gunung-gunung ditambang, sungai-sungai dibendung, dan manusia semakin percaya bahwa mereka bisa mengendalikan alam. Seolah dunia ini hanya milik mereka seorang. Tapi batu itu tak pernah tidur. Di dalam kotak kayu tua yang disimpan di ruang belakang rumah si keturunan, ia tetap berdetak pelan, seperti napas laut, menunggu. Dan pada suatu malam, ratusan tahun setelah pertemuan pertama itu, langit kembali kelabu, laut bergemuruh tanpa angin, dan batu itu mulai bersinar hijau keemasan. Sang keturunan terbangun dari tidurnya, peluh membasahi tubuhnya, dan suara gaib memanggilnya dalam mimpinya. "Sudah waktunya, daratan telah melupakan, datanglah ke pantai itu, dan bawa batu itu pulang." Inilah titik awal dari takdir yang kembali bergerak. Perjanjian rahasia antara Ki Ageng Selo dan Nyi Roro Kidul tak bisa diingkari. Dan meski generasi telah berganti, laut tak pernah lupa. Dalam kesunyian malam, di bawah cahaya rembulan yang redup, seorang keturunan Selo mulai melangkah ke arah yang sama, menyusuri jalan yang dahulu ditempuh leluhurnya, membawa batu yang sama, dan menuju takdir yang belum selesai. Karena bila perjanjian itu pecah, maka bukan hanya ombak yang akan datang, tapi seluruh amukan laut dan kenangan para leluhur yang dilupakan. Di bumi tempat langit dan laut bersalaman, kisah ini tak pernah benar-benar usai. Karena warisan Ki Ageng Selo dan Nyi Roro Kidul bukan sekadar legenda, melainkan peringatan yang hidup dalam diam. Kita bukan pemilik alam. Kita hanya penumpang yang diberi izin sementara. Ketika lupa menggantikan hormat, ketika rakus menenggelamkan adat, maka laut akan bicara, dan langit akan menyambar. Tapi selama masih ada satu jiwa yang menjaga, satu hati yang ingat, perjanjian itu tetap terjaga. Antara langit, laut, dan manusia. Jangan lupakan warisan ini. Karena jika kita lupa, mereka pasti kembali. Bukan untuk menuntut, tapi untuk mengambil kembali apa yang pernah kita janjikan. Terima kasih telah menonton.
Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.